Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Setelah minggu lalu kelompok 1 dan 2 membahas tentang pengertian ulumul Quran dan cara Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah, hari ini kita akan membahas tentang Makkiyah dan Madaniyah. Sebelum itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rita Nopalia, Fitriya, dan Khairatul Inayah. Langsung saja simak videonya baik-baik ya. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Kata Al-Makki berasal dari kata Mekah dan Al-Madani berasal dari kata Madinah. Kedua kata tersebut telah dimasuki ya nisbah sehingga menjadi Al-Makki atau Al-Makkiyah, berarti yang bersifat Mekah atau yang berasal dari Mekah. Sedangkan Al-Madani atau Al-Madaniyah berarti yang bersifat Madinah atau yang berasal dari Madinah. Maka ayat atau surat yang diturunkan di Mekah disebut dengan Al-Makkiyah dan yang diturunkan di Madinah disebut dengan Al-Madaniyah. Dari penjelasan singkat tersebut, kita memperoleh informasi bahwa Makkiyah artinya adalah keseluruhan surat-surat atau ayat-ayat dalam Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW bermukim di Mekah atau sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Sedangkan Madaniyah bisa diartikan keseluruhan surat-surat atau ayat-ayat dalam Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah ba'dal hijrah. Surat-surat atau ayat-ayat yang masuk ke dalam surat Madaniyah adalah surat-surat yang turun ketika Nabi Muhammad SAW sudah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Secara istilah, Makkiyah dan Madaniyah berarti suatu ilmu membahas tentang tempat dan periode turunnya surat atau ayat Al-Quran, baik Mekah ataupun Madinah. Untuk mengetahui dan menentukan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, para ulama bersandar pada dua cara utama, yaitu manhaj qiyasi naqli atau metode pendengar seperti apa adanya, dan manhaj qiyasi ijtihad, menganalogikan dan ijtihad. Adapun manfaat mempelajari surat Makkiyah dan Madaniyah untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran, sebab pengetahuan mengenai tempat turunnya ayat dapat membantu memahami ayat tersebut dan menafsirkannya dengan tafsiran yang benar. Sekalipun yang menjadi pegangan adalah pengertian umum lafaz, bukan sebab yang khusus. Meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkannya dalam metode berdakwah menuju jalan Allah. Sebab setiap situasi mempunyai bahasa tersendiri. Mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran, sebab turunnya wahyu kepada Rasulullah sejalan dengan sejarah dakwah dengan segala peristiwanya, baik pada periode Mekah maupun pada periode Madinah. Sejak permulaan turun wahyu hingga ayat terakhir diturunkan. Ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. 1. Ciri-ciri surat Makkiyah. A. Mengandung ayat-ayat sajadah. B. Terdapat lafal qola. C. Di dalam surat Makkiyah terdapat seruan dengan kalimat Ya ayyuhan nas, yang artinya wahai manusia. D. Ayat-ayat mengandung tema kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. E. Ayat-ayat berbicara tentang kisah Nabi Adam dan iblis kecuali surat Al-Baqarah. F. Ayat-ayat dimulai dengan huruf-huruf terpotong-potong atau huruf at-tahajji. 2. Ciri-ciri surat Madaniyah. A. Mengandung ketentuan-ketentuan faraid dan had. B. Mengandung sindiran-sindiran terhadap kaum munafik kecuali surat Al-Ankabut. C. Mengandung uraian tentang perdebatan dengan ahli kitab. Di sisi lain, ada beberapa pendapat yang mencirikan surat atau ayat Makkiyah. 1. Ayat-ayat pendek dan suratnya pendek-pendek. 2. Lafal kuat dan keras. 3. Mengandung seruan pokok-pokok iman dan kepada Allah, hari kiamat, dan menggambarkan keadaan surga dan neraka. 4. Menyeru manusia berperilaku mulia dan berjalan lapang di atas jalan kebaikan.
Mencela amal orang musyrik, yakni pertumpahan darah, memakan harta anak yatim, dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dalam ciri-ciri ayat-ayat Madaniyah diantaranya, ayat-ayatnya yang panjang-panjang, mayoritas isinya merupakan bahasan tentang hukum-hukum serta ketentuan-ketentuannya yang tentunya masih ditaati oleh umat Islam. Pedoman bagi umat Islam untuk berhubungan muamalah dengan manusia dan juga ketentuan-ketentuan untuk berhubungan dengan Sang Penciptanya. Sedangkan ayat-ayat Makkiyah mengajak umat Islam untuk berjihad dan berkorban di jalan Allah. Kemudian menjelaskan dasar-dasar perundang-undangan, meletakkan kaidah-kaidah kemasyarakatan, mengatur hubungan pribadi, hubungan internasional, dan antar bangsa. Dalam ayat-ayat Makkiyah juga memperlihatkan aib dan isi hati orang-orang munafik. Kemudian, adapun klasifikasi Makkiyah dan Madaniyah. 1. Yang diturunkan di Madinah. Ada 20 surat Madaniyah, yakni Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fat, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, Al-Jumu'ah, Al-Munafikun, At-Talaq, At-Tahrim, dan An-Nasr. Yang kedua, yang diperselisihkan. Sedangkan yang masih diperselisihkan ada 12 surat, yakni Al-Fatihah, Ar-Rod, Ar-Rahman, As-Saff, At-Tawabun, At-Tatfif, Al-Qadar, Al-Bainah, Al-Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. 3. Yang diturunkan di Mekah. Ada 82 surat sisanya. Jadi, jumlah surat-surat Quran itu semuanya 14 surat. Selanjutnya, ayat-ayat Makkiyah dalam surat-surat Madaniyah. Dengan menamakan surat itu Makkiyah atau Madaniyah, tidak berarti surat tersebut seluruhnya surat Makkiyah atau Madaniyah. Sebab, di dalam surat Makkiyah terkadang terdapat ayat-ayat Madaniyah, dan di dalam surat Madaniyah terdapat ayat-ayat Makkiyah. Contohnya, surat Al-Anfal. Ayat-ayat Madaniyah dalam surat Makkiyah. Contohnya, surat An-Naml, karena surat ini diturunkan di Mekah, maka ia Makkiyah, kecuali 3 ayat diturunkan di Madinah, yaitu An-Naml ayat 151 sampai 153.